Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Mardiono selaku penguji ujian praktek bahasa Indonesia. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmatnya saya bisa membacakan pidato pada hari ini. Tak lupa sholawat serta salam kita junjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita menerima sahabatnya di akhirat. Perkembangan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi. Bahasa Indonesia sendiri sudah menjadi bahasa persatuan bangsa Indonesia sejak lama dan selalu digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa Indonesia juga digunakan untuk berkomunikasi, berinteraksi dengan sesama melalui media elektronik. Contoh yang sering kita temui adalah penggunaan bahasa Indonesia di dalam media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, atau aplikasi percakapan seperti WhatsApp dan lain-lain. Bahkan membuat konten dengan bahasa Indonesia juga sering dilakukan di media elektronik. Sama halnya dengan media elektronik, media cetak yang sering kita temui seperti majalah, koran, pamflet, brosur, dan lain-lain semuanya menggunakan bahasa Indonesia. Ini menandakan bahwa bahasa Indonesia sangat penting bagi masyarakat Indonesia untuk menjadi alat komunikasi yang menghubungkan satu sama lain. Sebab dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, informasi yang hendak kita sampaikan pun menjadi lebih jelas. Begitu juga dengan media cetak ataupun elektronik. Jika kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik, kita pun bisa dengan lebih mudah menyampaikan informasi yang ingin kita sampaikan. Akan tetapi, seiring dengan berjalannya waktu, penggunaan bahasa Indonesia semakin berkembang. Masyarakat mulai memodifikasi bahasa Indonesia agar dapat mengikuti perkembangan zaman dan mempermudah dalam berkomunikasi satu sama lain. Dari modifikasi yang terjadi, muncul satu bentuk modifikasi yang melenceng dari bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bentuk modifikasi yang melenceng ini kemudian disebut sebagai bahasa gaul oleh anak-anak muda saat ini. Bahasa gaul ini dianggap melenceng karena menurut Mulyan dan kawan-kawan dalam Theodora tahun 2013, salah satu syarat bahasa yang baik dan benar yaitu pemakaian bahasa yang mengikuti kaidah yang dianggap baku atau pemanfaatan ragam yang tepat dan serasi menurut golongan penutur dan jenis pemakaian bahasa. Bahasa gaul sering digunakan di media elektronik dan media cetak untuk menarik perhatian para remaja, sehingga bahasa ini pun menjadi hal yang lumrah dalam masyarakat. Karena seringkali penggunaan bahasa ini digunakan di media sosial agar terlihat lebih menarik di mata para remaja. Selain itu, bahasa gaul sering digunakan di media sosial untuk berkomunikasi agar tidak terlalu kaku dan menjadi lebih santai. Bahasa gaul ini muncul karena masyarakat Indonesia secara luas dan khususnya remaja menyerap modernisasi tanpa menyaringnya terlebih dahulu. Oleh karena itu, agar bahasa Indonesia tidak lebih melenceng daripada yang saat ini, kita harus bisa menyaring segala bentuk modernisasi ataupun globalisasi sebelum menyerapnya dan mengimplementasikannya ke kehidupan kita sehari-hari. Dengan munculnya bahasa gaul ini, bahasa Indonesia yang baik dan benar semakin tertinggal karena penggunaan yang terkesan terlalu kaku dan baku, sehingga masyarakat lebih memilih memakai bahasa gaul yang pemakaiannya lebih santai. Tidak hanya para remaja, bahkan anak di bawah umur pun banyak yang menggunakan bahasa gaul dalam kehidupan sehari-hari.
daripada menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar karena lingkungan di sekitar mereka. Sebagai contoh, seorang anak kecil yang memiliki seorang kakak lebih sering memakai bahasa gaul karena sang kakak sering memakai bahasa gaul di depan sang adik, sehingga adiknya pun mengikuti perilaku kakaknya. Padahal sebagai warga Indonesia, kita seharusnya melestarikan bahasa Indonesia yang baik dan benar karena itu merupakan bahasa persatuan negara kita. Begitu juga dalam media elektronik dan media cetak. Bahasa yang sebaiknya digunakan adalah bahasa yang baik dan benar. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara Indonesia harus melestarikan bahasa Indonesia yang baik dan benar agar tidak termakan oleh perkembangan zaman, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun berkomunikasi melalui media elektronik dan media cetak. Itu saja untuk pidato saya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.